tentang mengkonfigurasi manajemen bandwidth. Ya. Tujuan pembelajaran ini itu agar dapat mempelajari manajemen bandwidth, melakukan konfigurasi manajemen bandwidth, dan melakukan perbaikan konfigurasi manajemen bandwidth. Nah, di sini manajemen bandwidth yang saya gunakan di sini, saya mengambil simple queue, ya. Nah, simple queue ini banyak digunakan oleh orang ya untuk memanage bandwidth internet. Nah, pada sebuah jaringan yang punya banyak klien, itu diperlukan sebuah mekanisme pengaturan bandwidth dengan tujuan mencegah terjadinya monopoli penggunaan bandwidth. Jadi sehingga semua klien bisa mendapatkan jatah bandwidth masing-masing ya. Nah, ini QoS, Quality of Service, atau lebih dikenal dengan bandwidth management, merupakan metode yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ya. Nah, pada router OS Mikrotik, penerapan QoS bisa dilakukan dengan fungsi queue. Ya, queue ini antrian ya, artinya. Nah, di sini cara melimitasi bandwidth sederhana ya. Cara yang paling mudah untuk melakukan queue pada router OS adalah dengan menggunakan simple queue. Ya. Nah, kita bisa melakukan pengaturan bandwidth secara sederhana berdasarkan IP ya, IP address client. Jadi kita melakukan pengaturan bandwidth-nya berdasarkan IP, ya, IP user atau client, dengan menentukan kecepatan upload dan download maksimumnya yang bisa diberikan kepada klien dan user. Nah, contohnya begini. Kita akan melakukan limitasi pembatasan maksimal upload dengan jumlah 128 kbps ya. Satuannya itu kilobit. Nah, dan maksimal downloadnya 512. Jadi kita akan memberikan limit atau batasan bandwidth kepada klien, uploadnya 128 kbps dan downloadnya 512 kbps ya. Kita pilih user yang akan kita beri batasan tersebut dengan IP usernya berapa. Contohnya 192.168.10.2. Nah, ini yang terhubung ke router. Nah, parameter target address-nya adalah IP address dari klien yang tersebut. Nah, yang akan kita batasi. Jadi yang akan kita batasi itu berupa single IP, network IP, dan beberapa IP. Ya. Nah, caranya dengan menekan tombol panah bawah kecil yang nanti yang ada di menu Mikrotik ya, atau Winbox ya. Nah, penentuan kecepatan maksimum klien dilakukan pada parameter target upload dan target download maksimal limitnya ya. Nah, bisa dipilih dengan drop down. Ya, drop down yang ada menu di Winbox atau ditulis manual bisa. Bisa kalian tulis manual atau kalian pilih drop down yang ada di menu. Nah, ini tampilan dari menu Winbox. Nah, di sini adanya di menu general ya. Iya. New simple queue yang ada di Winbox. Nah, kemudian namanya ini kita kasih nama limitasi klien contohnya. Nah, targetnya itu target kliennya itu berupa IP ya, IP address ya. Nah, IP address itu nanti ketahuan atau usernya nanti ketahuan. Nah, kita masukkan IP-nya di sini atau kita pilih nanti di sini bisa. Nah, ini di checklist target upload dan target downloadnya. Kemudian maksimal limitnya ini kita bisa pilih
128 dan seterusnya sampai 512. Nah, bisa pilih atau kita ketik sendiri ya. Satuannya bit per second, kilobit bit per second. Nah, jadi dengan pengaturan tersebut, maka klien dengan IP sekian akan mendapatkan kecepatan maksimum uploadnya. Di sini sudah terlihat kan kecepatan maksimum uploadnya. Uploadnya itu 128. Ya, dan downloadnya 256 kbps. Ya. Selama keadaan apapun, selama bandwidth itu tersedia ya. Nah, kemudian metode pembagian bandwidth share atau up to. Nah, selain digunakan untuk melakukan manajemen bandwidth peak, kita juga bisa memanfaatkan simple queue. Nah, simple queue ini untuk melakukan pengaturan bandwidth share dengan menerapkan limitasi bertingkat, ya. Nah, contohnya gini, kita akan melakukan pengaturan bandwidth sebesar 512 kilobit per second untuk digunakan oleh 3 klien, ya. Jadi ada 3 user dan kita akan mengatur pembatasan. Nah, 3 user ini 512, semuanya 512 ya. Nah, konsepnya dalam keadaan semua klien melakukan akses, maka masing-masing klien akan mendapat bandwidth minimalnya 128 kbps ya. Jadi semua klien mendapat bandwidth minimal ya. Bandwidth minimal 128 kbps. Nah, jadi jika hanya ada satu klien yang melakukan akses, maka klien tersebut bisa mendapatkan bandwidth hingga 512 karena yang lainnya tidak akses gitu. Sisa dari klien yang tidak akses itu akan diberikan kepada klien yang akses. Ya, karena maksimalnya 512 ya. Nah, jika terdapat beberapa klien atau tidak semua klien melakukan akses, maka bandwidth yang tersedia akan dibagikan rata ya ke semua klien yang aktif. Nah, di sini kalian lihat topologi jaringannya dari konsep limitasi bertingkat ya. Dengan 3 klien. Nah, router yang kita gunakan, router yang kita tahu, nah router kita itu tidak tahu berapa total bandwidth real yang kita miliki ya. Jadi router itu nggak tahu berapa total bandwidth yang kita miliki ya. Maka kita harus definisikan dulu pada langkah pertama ya. Nah, kemudian pendefinisian ini bisa dilakukan dengan melakukan setting queue parent ya. Jadi besar bandwidth yang kita miliki bisa diisikan pada parameter target upload. Nih, ada di sini. Kalian lihat gambarnya, target upload dan target download ya. Maksimal limit. Kalian bisa lihat di menunya, menu Mikrotik ini, total bandwidth, name-nya. Target upload-nya di checklist dan target download-nya checklist. Maksimalnya itu 512 kilobit per second ya. Contoh ya, 512. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan menentukan limitasi per klien dengan melakukan setting child queue ya. Jadi pada child queue kita target address dengan mengisikan IP. Nah, jadi semuanya itu berdasarkan IP ya, pokoknya IP address masing-masing ya. Kemudian kita terapkan limit add CIR sebesar 128 kbps dan maksimal limitnya 512. Nah, kemudian arahkan ke parent total bandwidth yang kita buat sebelumnya. Nah, langkah tersebut kita ulangi untuk memberikan limitasi pada klien yang lain. Jadi kalau kita sudah memberikan limitasi pada klien pertama, terus kita ulangi langkahnya sama seperti yang pertama kepada klien kedua ya. Nah, di sini menu dari Mikrotik atau Winbox tersebut, kalian ada di General. Nah, klien pertama, IP, sekian, kemudian
maksimal limitnya, target uploadnya, dan target downloadnya. Sekian kita kasih. 512 contohnya. Nah, kemudian ini nanti kita ulangin lagi dengan cara kita pilih kliennya, klien yang berikutnya, ya. Nah, selanjutnya lakukan pengetesan dengan melakukan download. Nah, jadi kita lakukan tes dengan cara kita coba download diisi klien pada gambar berikut, ya. Menunjukkan perbedaan kondisi penggunaan bandwidth klien setelah dilakukan limitasi bertingkat. Nah, seperti pada kondisi pertama ini, terlihat kondisi pertama ini menunjukkan ketika hanya satu klien yang menggunakan bandwidth, ya. Jadi klien satu aja nih, seperti di gambar, klien satu yang menggunakan bandwidth, ya. Klien satu. Jadi klien 2, klien 3-nya ini nggak melakukan bandwidth. Jadi bandwidth klien 3 dan 2-nya ini akan diberikan kepada klien 1, ya. Jadi klien tersebut bisa mendapatkan hingga maksimal limitnya 512, ya. Nah, perhitungannya gini, pertama router akan memenuhi limit per klien, ya. Jadi limit per klien itu 128 batasnya. Kemudian yang tersedia itu masih berarti 512 kan totalnya, dikurangi 128 yang digunakan, yang akan diberikan kepada batasan limit itu. Jadi 512 dikurangi 128, sisanya 384 kbps. Nah, karena klien yang lain tidak aktif, maka sisanya ini 384 kbps akan diberikan ke klien 1, ya. Jadi sehingga klien 1 mendapatkan 128 plus sisanya itu 384 kbps sama dengan 512 kbps, ya, atau maksimal limit. Nah, lain halnya dengan kondisi kedua. Nah, di sini kondisi kedua menggambarkan ketika hanya 2 klien yang menggunakan bandwidth. Nah, terlihat kan pada gambar klien 1 dan klien 2 dia sedang menggunakan bandwidth, ya. Nah, perhitungannya pertama router akan memberikan limit add ke semua klien terlebih dahulu. Jadi akumulasi limit add-nya itu untuk 2 klien yang menggunakan bandwidth. 2 klien berarti 128 dikali 2. Jadi 215. Sudah dibagikan ke klien 2 klien tersebut. Nah, bandwidth total masing-masing tersisa 256. Jadi sisa yang diberikan akan dibagi rata kedua klien tersebut, ya. Karena 2 klien ini kan 128 kali 2 256. 256 ini sisa dari 512 dikurangi 256, sisanya 256. Nah, ini akan dibagikan rata ke 2 klien tersebut, ya. Sehingga tiap klien mendapatkan sisa bandwidth ini 256 dibagi 2, dibagi rata. Jadinya 128 ya. Kemudian di sini ada kondisi ketiga. Nah, kondisi ketiga ini menunjukkan apabila semua klien menggunakan bandwidth, ya, semuanya ini mengakses internet nih, menggunakan bandwidth, ya. Jadi perhitungannya seperti ini. Sama, router akan memenuhi limit setiap klien, ya. Nah, setiap klien itu limitnya 128 dibagikan ke 3 klien ini kali 3, 384, ya. Karena kan maksimalnya 512, jadi karena sudah terpakai 384, sisanya 128, ya.
Nah, sisa 128 ini akan dibagi 3. Ya. 128 dibagi 3 secara merata ya. Nah, pada limitasi bertingkat ini juga bisa diterapkan priority untuk klien. Ya. Jadi nilai prioritas Q-nya itu ada 1 sampai 8 ya, dia perhitungan nilainya. Di mana terendahnya itu 8, tertingginya itu angka 1. Ya. Contohnya klien 1 adalah VVIP. Misalkan klien 1 nih, user satunya itu VVIP user. Maka dia akan diberikan prioritas 1 atau prioritas tertinggi. Nah, di menu mikrotiknya ada di advance. Di advance ini kalian kemudian paling bawahnya prioritas kita beri angka 1. Ya. Jika kita menerapkan priority perhitungan pembagian bandwidth hampir sama dengan sebelumnya. Hanya saja setelah limit semua klien terpenuhi, router yang akan melihat priority klien dulu. Ya, jadi router akan mencoba memenuhi maksimal limit yang kita beri prioritas tertinggi ya dengan bandwidth yang masih tersedia. Jadi misalkan klien 1 manager, klien 2 dan 3-nya staff. Ya, jadi itulah untuk membedakan prioritas pada klien. Nah, pada menu mikrotik terlihat di gambar ya. Jadi klien 1 ini mempunyai prioritas tertinggi, maka router akan mencoba memberikan bandwidth sampai batas maksimal kepada prioritas, yaitu 512 maksimalnya. Nah, sedangkan bandwidth yang tersisa hanya 128. Ya, 128 ini, maka klien 1 mendapatkan bandwidth sebesar limit dari sisa bandwidth. Ya, limit add ditambah sisa bandwidth. 128 ditambah 128 jadi 256. Nah, konsep pembagian bandwidth ini mirip ketika Anda berlangganan internet ya. Jadi kalian kalau berlangganan internet, nah sama perusahaannya itu kalian juga akan dibagi-bagi. Misalnya kalian berlangganan internetnya berapa kbps, nah itu di situ dia caranya membagi-bagi ke customernya ya dengan sistem bandwidth share. Nah, limitasi bertingkat juga bisa diterapkan ketika dibutuhkan sebuah pengelompokan pembagian bandwidth. Nah, kalian bisa lihat di gambar ini. Yang pertama ini angka 1 limitasi manager. Kemudian ada limitasi staff. Ya. Limitasi manager nih klien 2 dan limitasi staff klien 1 dan 3. Nah, di sini pasti ada perbedaan antara manajer dan staff ya. Nah, tampak limitasi klien 1 dan klien 3 tidak mengganggu limitasi klien 2 karena di sini sudah diberikan perbedaan parent ya. Jadi ini klien 1 dan klien 3 ini nggak akan mengganggu klien 2 ya. Karena sudah diberikan perbedaan. Nah, itu gunanya mikrotik. Kemudian kita cara melakukan bypass traffic lokal. Nah, ketika kita melakukan implementasi simple queue dengan hanya berdasarkan target address, maka router hanya akan melihat dari mana traffic itu berasal. Sehingga kemanapun tujuan trafficnya tetap akan terkena limitasi. Ya, tidak hanya ke arah internet, akan tetapi ke arah jaringan lokal. Jaringan lokal kita akan terkena limitasi. Yang berbeda segmen juga akan terkena. Ya, contohnya IP LAN pertama 192.168.10.0 sampai 24.
Kita menggunakan segmen 10 dan IP2-nya 11. Nah, jika hanya dibuat simple queue dengan target address yang segmen 10, trafficnya ke arah 11 juga akan terlimit, ya. Jadi walaupun kita buat targetnya ke 10, nah 11-nya juga akan terlimit, ya. Nah, agar traffic ke arah jaringan lokal lain tidak terlimit, ya. Jadi kalau nggak mau terlimit jaringan lokal yang lain, kita membuat simple queue baru, ya. Kalau kita nggak ingin jaringan lain terlimit, kita buat simple queue baru, ya. Jadi dengan mengisikan DC address tersebut, tentukan maksimal limit sebesar maksimal jalur koneksi. Jadi misalkan 100 Mbps, kemudian letakkan rule tersebut pada urutan teratas 0. Ya, jadi nah kalian contohnya terlihat pada bypass lokal nih, yang paling atas 0. Ya. Ini bypass lokal ini agar jaringan IP yang lain itu tidak ke limit, ya. Nah, rule simple queue-nya ini dibaca dari urutan teratas. Jadi nomor 0. Sehingga dengan pengaturan tersebut, traffic dari LAN 1 dan LAN 2 dan sebaliknya maksimum transfer rate sebesar 100 Mbps atau setara dengan kecepatan kabel Ethernet. Nah, sampai di sini materi yang saya berikan. Waktunya udah mau habis, Pak. Oh ya. Gimana? Diperpanjang lagi, dibuat yang baru lagi, Pak? Gimana, Pak? Karena belum selesai kan ya? Kebetulan materinya juga sudah selesai, Pak. Iya, tapi materinya selesai. Tapi ke anak-anaknya gimana? Ada responnya enggak gitu kan? Oh iya. Mereka paham enggak itu yang Bapak sampaikan gitu? Perlu ditanyakan ke anak, diberikan kesempatan. Ya, Nah, saya akan berikan kesempatan kepada siswa anak-anak yang ingin bertanya. Silakan. Waktunya masih ada.